Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang pinjaman online ilegal. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali pinjol ilegal yang bikin resah ya orang-orang teman-teman ya. Jadi banyak cerita-cerita dari teman-teman subscriber ya yang pernah isi data di pinjaman online ilegal ya. Ternyata ditolak tapi setelah 4 hari atau 5 hari ada tagihan. Jadi pinjol ilegal ini sekarang ini banyak yang meresahkan orang-orang ya. Jadi banyak sebagian dari orang-orang yang isi data di pinjaman online ilegal ya, download kemudian isi data padahal tidak di ACC, tapi tiba-tiba setelah dapat 3 hari atau 2 hari, bahkan ada yang 1 minggu, kemudian ada tagihan dari pihak pinjol tersebut. Nah, seperti apa cara mengatasi atau menghadapi misalkan kalian mengalami kasus yang sama ya? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini saya akan berbagi ya cara menghadapi atau mengatasi seperti itu ya. Misalkan teman-teman tidak pinjam, tidak di ACC, kemudian ada tagihan, ada yang menagih kalian. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, sebenarnya bukan ini saja yang WA ya, ada sebagian nomor juga ya di WA lain ya, di WA lain, tapi ini saja yang saya akan jelaskan ya. Pada intinya buat teman-teman yang isi data di pinjol ilegal kemudian ditolak, nggak ada yang ACC, kemudian dapat 3 hari ya bahkan atau seminggu lah ya, kemudian ada yang nagih padahal uangnya nggak masuk rekening ya. Kalian nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah takut ya. Misalkan memang tidak ada dana yang masuk dari pinjol tersebut, nggak usah takut ya, soalnya modus pinjol ilegal sekarang seperti ini. Nah, contohnya seperti inilah ya. Nah, di sini sudah WA seperti ini ya, padahal tadi pakai nomor yang lain ya, menagih tagihan Anda segini-segini bla bla bla, kemudian saya telepon nggak diangkat ya, saya balas masuk tapi nggak tak telepon tapi nggak diangkat. Mungkin dia cuman ya modusnya seperti itu ya. Nah, di sini kemudian WA lagi teman-teman ya, kau main-main ya rupanya. Nah, seperti ini jing ya. Nah, di sini saya balas seperti ini, main-main apa Pak ya. Kemudian saya telepon ya, nggak diangkat sama pihak penagih, katanya ada dana masuk katanya ya. Lama sekitar 3 jam atau 4 jam kemudian ada ya screenshotan seperti ini ya, IDR ya 1 juta berapa ini sekian-sekian, kemudian nomor rekening ya sesuai nama sih. Misalkan teman-teman sudah pernah isi data ya, kalian sudah ada datanya seperti ini, padahal ini modus dari pihak pinjol ilegal ya. Nyatanya uangnya nggak ada masuk, dicek dimutasi nggak ada. Jadi buat teman-teman misalkan mengalami kasus yang seperti ini, kalian nggak usah panik ya. Meskipun kalian diteror, diancam mau sebar data, itu nggak bakalan ya, nggak bakalan disebar ya. Itu hanya nakut-nakutin, istilahnya nipu kalian ya, agar kalian bayar ya. Ya, jadi kalian stop, gak usah dibayar ya kalau memang nggak ada dana masuk ya. Bahkan banyak teman-teman yang masuk aja itu nggak dibayar, apalagi yang nggak ada masuk dana. Ngapain bayar? Gak usah bayar buat teman-teman ya, karena sebagian teman-teman subscriber yang ketakutan ada yang bayar padahal nggak ada uang masuk. Jadi saran saya kalian nggak usah bayar ya. Ya, yang masuk aja, yang di ACC aja itu galbay orang-orang. Kalian nggak usah bayar, apalagi nggak masuk kayak gini, nggak usah takut ya, meskipun diancam sebar data. Karena memang mereka sudah tahu data kalian, karena kalian sudah pernah isi data kalian di pinjol ilegal tersebut seperti itu. Jadi modus sekarang ini banyak pinjol yang menagih tapi uangnya tidak ACC ataupun tidak masuk ke rekening. Kalian nggak usah bayar, stop ya. Yang ACC aja stop bayar kok, apalagi nggak ACC kemudian ditagih. Nah, ini sampai dikasih seperti ini agar percaya kayak ada uang masuk. Enggak ya, kita nggak bodoh, jangan. Tapi teman-teman kalau panik dan takut biasanya bayar padahal nggak ada pinjaman. Jadi saran saya nggak usah, meskipun diteror kayak apapun. Saya coba telepon di sini, ternyata nggak diangkat, takut juga dia, karena dia modusnya nipu seperti itu teman-teman ya.
Karena akhir-akhir ini banyak sekali pinjol yang seperti itu ya. Isi data ditolak padahal ya sekitar 1 minggu atau 2 minggu kemudian ada tagihan. Jangan kalian bayar meskipun kalian diancam sebar data, itu nggak bakalan disebar. Karena itu nakut-nakutin, istilahnya nipu dengan modus seperti ini ya. Nah kemudian di sini ini buktinya dana masuk ke rekening Anda katanya ya. Ya, ini bukti dana masuk ke rekening Anda ya. Kata dari pihak penagih ini, dia gonta-ganti nomor loh teman-teman. Kalian waspada ya, hati-hati kalau kalian isi data di pinjol ilegal ya, ditolak, kemudian dapat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, kemudian ada yang nagih, kalian nggak usah bayar ya. Meskipun diteror sebar data, kalian nggak usah takut ya. Nggak usah takut, telepon aja, nggak bakalan diangkat. Dia nipu istilahnya, oke? Nah kemudian di sini saya jangan apa ini ya, saya balas di sini. Jangan ngarang Pak ya, saya balas seperti ini, jangan ngarang Pak ya. Kemudian saya kirim P, sudah nggak balas lagi, mungkin dia besok balas lagi dengan cara ya, kalau Anda nggak bayar data Anda kami sebar, seperti itu modusnya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, nggak usah dibayar ya. Ya kalau kalian panik nanti semakin ditakut-takuti. Jadi intinya kalian lebih berani lah balas seperti ini, atau kalian telepon, nggak bakalan diangkat atau nggak aktif biasanya kalau ditelepon. Jadi ini modus dari pihak pinjol ilegal ya. Kebanyakan teman-teman isi data di pinjol ilegal, gak ada masuk uang kemudian ditagih. Kalian gak usah bayar, stop, gak usah takut, hadapi aja, telepon aja, gak bakalan berani dia ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja ya. Gak usah takut misalkan teman-teman mengalami kasus yang sama ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.